Teman-teman, kalau kita lagi road trip atau jalan-jalan itu memang paling menyenangkan ketika pakai mobil besar, SUV misalnya, apalagi yang canggih dan juga mewah. Nah, sekarang bersama saya udah ada SUV terbaru dari Jerman yang makin canggih, makin buas, dan siap ngantar kita kemana aja. Yes, ini dia BMW X7 LCI. Teman-teman, sebelum kita jalan-jalan, saya ceritain dulu ini mobil apa. Ini adalah BMW X7, yang tadi saya ceritain, LCI atau Life Cycle Impulse. Itu adalah versi facelift dari BMW. Dan ini sebenarnya masih generasi pertama, yaitu BMW X7 dengan kode bodi G07, yang hadir di dunia sejak tahun 2018. Dan mobil ini sekarang udah berubah total menjadi seperti ini wujudnya. Mobil ini masih dibuat lokal atau rakitan lokal CKD, tepatnya di pabrik Gaya Sunter. Dan mobil ini sekarang dibanderol dengan harga 2,7 miliar on road DKI Jakarta. Itu adalah harga yang pantas, tapi kira-kira seberapa menarik mobil ini? Yuk kita jalan-jalan dulu. Nah teman-teman, biasanya kalau kita lagi autotest itu lagi ngulas mobil, mesin itu ditaruh di tengah-tengah gitu ya ngebahasnya ya. Tapi kalau ini kita taruh di awal karena sebenarnya di sektor mesin ini nggak terlalu banyak yang berubah. Tapi cukup lumayan lah perubahannya itu. Yes, mesin yang dipakai adalah mesin bensin 3000 cc, 6 silinder segaris. Yang mesinnya ini sekarang tenaga dan torsinya lebih buas. Dan juga sekarang pakai teknologi mild hybrid dengan baterai 48 volt yang membuat mobil ini diklaim lebih efisien. Pertama kali menghidupkan X7, jangan kaget dengan halusnya mesin 6 silinder BMW ini. Dan ternyata gak cuma saat idle, mobil ini juga terasa sangat halus ketika cruising di tarikan bawah ke tengah. Bener-bener bisa bikin bos senang. Tarikan tenaganya pun jangan diragukan. Mesin kapasitas besar dengan konfigurasi 6 silinder dan turbo tentu membuatnya dikdaya. Klaim tenaga maksimalnya pun di angka 380 horsepower dan torsi 520 Nm. Belum lagi hadirnya mild hybrid juga membuatnya bisa lebih berbicara banyak dari segi efisiensi bahan bakar. Ya, tapi mobil bongsor kayak gini jangan berharap irit ya. Kami tes di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam, seirit-iritnya X7 bisa dapat hanya 8,6 km per liter. Sedangkan di rute tol, mobil ini bisa dapat 12,6 km per liter. Nah, walaupun mobil ini nggak efisien ke kantong teman-teman, nggak ramah kantong karena cukup boros gitu ya. Tapi memang mode yang paling saya suka di mobil ini adalah bukan lain dan nggak bukan mode sportnya nih. Apalagi kalau kita udah pakai ke transmisi yang manual. Wow, dia langsung asik banget mainnya. Dan yang lebih asik lagi, tuh, di mode manual ini transmisinya teman-teman, walaupun dia udah pakai yang transmisi yang otomatis sebenarnya, tapi ketika kita pakai mode manualnya, kalau dia udah meraung sampai red line, dia tetap menjaga di transmisi tersebut nggak naikin otomatis, dan itu ngebuat mobil ini jadi lebih total control. Kita lebih asik lagi bermain-mainnya dan lebih siap dibawa di berbagai kondisi jalan. Terus juga walaupun mobil ini senyap, terus walaupun mobil ini ya diplot sebagai mobil mewah gitu ya untuk bawa bos di belakang, tapi ketika kita pengen masuk ke mode sport, raungannya tetap dibawa masuk ke dalam kabin. Dan khasnya mesin 6 silinder teman-teman, suaranya itu wow asik banget. Dan asiknya lagi di X7 versi sekarang ini, yang LCI ini, dia udah ketambahan berbagai fitur canggih. Yang fitur ADAS-nya sekarang makin lengkap lagi teman-teman. Udah punya adaptive cruise control, udah punya lane keeping assist, dan itu ngebuat mobil ini semakin menyenangkan ketika dipakai road trip yang jauh, khususnya di jalan-jalan yang ada marka jalannya.
Menyetir SUV bongsor kayak gini teman-teman, pastinya nggak gitu nyaman di Indonesia karena punya karakter jalanan yang padat, yang sempit. Jadi ya kebayang bawa SUV yang bongsor kayak gini ngebuat kita pasti ada rasa khawatir. Pun bagi saya teman-teman, ketika ngetes mobil ini tuh khususnya di Jakarta gitu ya, wah itu rasa was-wasnya ada banget karena memang mobil ini besar. Dan yang bikin agak ngeselin, walaupun visibilitasnya baik gitu ya, ke depan, ke samping, belakang, spionnya nggak ada masalah, tapi mobil ini tuh sekarang nggak punya kamera 360. Jadi rasanya kurang banget. Terus kalau kita ngomongin posisi berkendaranya, mobil ini ya nyaman teman-teman, layak kayak BMW, apalagi BMW yang seri X, seri SUV gitu ya. Mobil ini tuh adaptif banget, bisa menyesuaikan banget karakter berkendara kita. Kalau kita suka yang tinggi, posisi joknya bisa dibuat tinggi banget. Kalau kita suka yang ala-ala sedan, bisa dibuat rendah banget. Dan ini posisi berkendaranya menurut saya sangat-sangat ergonomis. Bawa mobil besar kayak gini jauh dari kata lincah. Tapi mobil ini menawarkan sensasi yang empuk ke kabin khas SUV mewah. Nah, asiknya lagi, karakter shocknya ini terasa dewasa. Karena meski bantingannya empuk, ketika dibawa bermanuver, rasa solidnya tetap ada dan mobil tidak mantul-mantul. Di sisi lain, karakter setir khas BMW yang direct juga dihadirkan di mobil ini. Walaupun ya sebagai SUV mewah dan besar, setirnya terasa cukup hambar. Nah iya teman-teman, suspensi memang adaptif banget, apalagi dengan air suspension yang di mobil ini tuh canggih gitu ya. Bisa di set banyak hal, ketinggiannya bisa di set, bahkan dia punya mode off-road yang banyak banget nih. Jadi memang mobil ini walaupun cantik, mewah gitu ya, dan suka diplot sama orang-orang penting, mobil pejabat, tapi tetap bisa dipakai belusukan ke jalan yang kayak gini nih. Kita sekarang lagi road trip ke daerah Purwakarta sini dan nemu jalan yang entah berantai, ini nggak ada aspalnya. Ini mostly jalannya pasir, gravel kayak gini. Dan ya nggak ada masalah sama sekali teman-teman. Mobil ini ketika melewati jalan yang berlumpur sekalipun atau tanah bisa keluar karena punya konfigurasi penggerak roda yang semua teman-teman, atau all wheel drive. Ya kalau BMW gampangnya ya, kalau dia udah pakai embel-embel X drive berarti itu adalah mobil BMW yang all wheel drive. Selain itu di X7 series ini yang terbaru ini dibekali juga dengan banyak pengaturan off-road. Jadi ya nggak hanya capable dari segi konfigurasi penggerak rodanya ya, tapi juga capable karena ada bantuan dari ECU yang cerdas. Jadi mobil ini ya hampir susah lah untuk nyangkut, kecuali mungkin ya kalau kalian off-road terlalu berat ya. Tapi ya coba taruhan sama saya, kayaknya banyak pemilik X7 yang agak-agak khawatir dan juga gugup gitu ya ketika mobil mewahnya ini dipakai untuk belusukan kayak gini. Ya sambil kita menikmati artikulasi mobil ini goyang-goyang gitu ya di medan off-road kayak gini, kita bisa simpulin kalau mobil ini dari segi impresi berkendara, mobil ini bisa disebut sebagai mobil yang mewah, mobil yang siap dibawa orang penting, tapi di sisi lain juga mampu dibawa untuk belusukan teman-teman. Nah sebenarnya tadi saya cerita soal impresi berkendaranya, suspensinya, sampai kecanggihan mobil ini tuh masih sama dengan yang lama. Tapi karena ini versi facelift atau LCI, yang berubah total adalah dari segi desain atau tampilannya teman-teman. Pertama dari depannya dulu nih, ini yang berubah total. Grillnya sekarang besar kelihatannya dan dijepit sama dua buah headlamp yang split headlight gini. Khas banget desain BMW versi yang mahalnya ya, atau flagshipnya, tepatnya ini dipakai juga di seri 7. Terus juga kalau dari samping perubahannya sebenarnya nggak banyak teman-teman, apalagi kalau dari segi dimensi. Karena ini masih generasi yang sama dengan yang lama, jadi dimensinya masih sama bongsornya, wheelbase pun sama. Tapi yang berubah paling dari penggunaan desain peleknya. Ring 21 dan juga sekarang hadir dengan trim M Sport teman-teman, makanya banyak kisi-kisi atau perintilan yang dibuat lebih sporty. Sementara belakangnya sebenarnya nggak banyak yang berubah teman-teman. Posturnya masih sama, terus juga bahasa desain masih sama, tapi paling yang berubah banget adalah ini nih, model tail light-nya atau lampu belakangnya. Sekarang jadi banyak aksen-aksennya juga.
Masuk interiornya, kabin terasa lega, khususnya di kabin baris kedua. Jok model Captain Seat-nya nyaman sekali diduduki, meski nggak ada leg rest-nya ya. Iya, absennya rear seat entertainment juga membuat suasana kabin belakang ini terasa hambar. Untung ada panoramic roof yang lega, dan juga tirai elektrik untuk privasi yang asik buat dimainin. Pindah ke kabin baris ketiga, aura nyaman juga terasa. Untuk saya yang punya tinggi 175 cm, duduk di belakang sini tetap terasa lega. Dan fasilitasnya pun lengkap, mulai dari AC, cup holder, USB port, sampai panoramic roof. Kalau kabin baris ketiganya nggak mau dibuka, tentu bagasinya jadi sangat lega. Dan mekanisme pelipatan joknya ini loh, yang bikin kita pengen mainan terus. Nah, kalau tadi baris ketiga dan baris keduanya banyak fitur yang terpangkas, teman-teman. Geser ke depan sini, kokpitnya sekarang luar biasa. Jadi mengikuti bahasa desain BMW kekinian. Dan sekarang dia hadir dengan BMW Curve Display yang kayak gini nih. Ini jadi ciri khasnya BMW sekarang ya. Dia jadinya bersatu gitu, head unit dan juga instrument clusternya. Sebenarnya agak-agak ngikutin bahasa desainnya Mercy ya, tapi ini keren teman-teman. Dia udah pakai BMW operating system yang 8 juga, alias yang paling baru. Sehingga di sini semua pengaturannya touchscreen. Terus juga lengkap banget ya, ada personal assistant atau Hello BMW. Banyak banget di sini. Terus tampilannya juga atraktif banget. Sama teman-teman, ini karena dia pakai trim M Sport lagi-lagi, jadi banyak perintilan yang M. Salah satunya setirnya ini nih. Cakep ya. Terus detail-detail lainnya ini harus diingat, ini adalah BMW SUV yang paling mahal atau seri 7. Jadi di sini banyak juga perintilan-perintilan yang ngebuatnya tampak berkelas tuh. Di sini ada black wood panel gini, sama di sini ada ambient light yang kalau malam nyala itu keren banget. Lengkap sampai ke sini juga nih ambient lightnya. Sampai ke panoramic roof yang lega ini, yang sampai baris ketiga tadi saya ceritain, pun dikasih titik-titik LED yang kalau malam cakep banget. Terus selain itu teman-teman, yang juga berubah di X7 baru ini adalah ini nih, konsol tengah sini berubah. Nggak ada lagi joystick transmisi, sekarang ngikutin BMW kekinian. Ini tuh mirip punyanya i4 atau iX gitu ya. Ini mirip di sini semua ditaruhnya, dan pengaturan-pengaturan pun lengkap. Sama kayak yang tadi saya ceritain ya, ADAS-nya udah lengkap. Jadi ngebuat mobil ini semakin enak nih dipakai walaupun nggak sama jasa pilot atau jasa driver. Dipakai sendiri pun masih menyenangkan. Lanjut teman-teman, sekarang kita rangkum kelebihan dan kekurangan dari mobil ini. Mari kita mulai dari kelebihan dulu. Kelebihan yang pertama, datang dari mesinnya teman-teman. Ini adalah mesin B58 yang semakin canggih, semakin buas, dan juga ini semakin efisien. Membuat kita asik banget dipakai harian ataupun dipakai keluar kota kayak sekarang. Kelebihan kedua datang dari suspensinya teman-teman. Mobil ini pakai sistem suspensi yang canggih, air suspension, dibekali juga dengan mode berkendara off-roadnya. Sehingga mobil ini siap dipakai kemana aja. Dan kelebihan terakhir dari akomodasinya teman-teman. Mobil ini adalah mobil yang bisa menampung 6-7 penumpang. Di versi yang kami bawa ini memang 6-seater, tapi bisa opsional, atau di versi basicnya bisa juga 7-seater. Terus akomodasinya asik banget teman-teman. Gampang untuk naik turuninnya, dan mobil ini hadir dengan kabin yang lega serta mewah. Lanjut, setelah kelebihannya, mari kita rangkum juga kekurangannya. Dan yang pertama datang dari mobil ini nggak satset teman-teman. Dengan dimensinya yang bongsor, walaupun udah pakai sistem rear wheel steering, tapi tetap aja radius putarnya terbatas, dan mobil ini jadinya agak susah nih kalau kita mau masuk-masuk ke daerah-daerah yang padat. Kekurangan selanjutnya datang dari beberapa tombol fisik yang hilang teman-teman. Sayang sekali, auto start stopnya nggak bisa dinonaktifkan. Setidaknya nggak ada tombol di sini. Terus juga pengaturan adaptive cruise controlnya sekarang harus diatur lewat head unitnya teman-teman. Alih-alih mengatur dari setirnya untuk mengatur jarak dengan mobil depan, kita harus masuk ke menu driving setting, lalu driver assistance, dan di sini kita baru bisa milih untuk pengaturan-pengaturannya. Dan itu sangat-sangat nggak mudah banget. Dan kekurangan terakhirnya datang dari banyaknya fitur-fitur yang dipangkas teman-teman dari versi yang sebelum facelift ini. Pertama, di belakang nggak ada rear seat entertainment, jadi nggak ada lagi display untuk penumpang belakangnya. Terus nggak pakai BMW Laser Light. Terus juga ini kuncinya sekarang pakai kunci yang biasa aja teman-teman, nggak pakai display key kayak
seri 7 atau X7 kemarin. Dan sekarang yang paling vital, entah kenapa nggak ada kamera 360-nya. Di kelas SUV mewah, kehadiran BMW X7 LCI tentu membawa kesegaran. Mobil ini hadir dengan build quality dan karakter khas Jerman yang serba presisi. Belum lagi, kenyamanan kabinnya berani adu dengan kompetitornya. Dan juga rasa berkendara yang tetap asik meski dibawa sendiri. Cuma memang, BMW X7 LCI ini hadir dengan banyak fitur yang dipangkas. Khususnya untuk kenyamanan penumpang hingga keasikan berkendara. Nah teman-teman, itu tadi ulasan kami soal BMW X7 LCI ini nih. Menurut kalian gimana? Kira-kira apakah dengan harga yang naik, dengan facelift-nya, apakah menjadi makin worth it meminang BMW termahal untuk di kelas SUV ini? Menurut kami ya like aja. Tapi menurut kalian gimana? Coba kalian sampaikan di kolom komentar video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Oto. Dan juga tonton film dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Oto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit, stay safe dan bye-bye.